Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini saya Jatuh Ratma bisa menjumpai Anda dan sudah ada rekan saya ada Pak Pinondang Simanjuntak dan juga ada Pak Fahmi Akbar. Gimana kabarnya malam hari ini teman-teman Pak Pin? Kabar baik, semangat terus merdeka, Kang. Baik. Bagaimana Pak Fahmi? Ya, tetap semangat dan berusaha ya sebisa mungkin untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, itu penting ya. Memang sekarang ini sehat yang utama dan ya kebahagiaan harus terus terpelihara. Jadi sehat batin, sehat lahir begitu ya. Apalagi kalau dua teman saya ini guru dan dosen udah dapat kucuran bantuan kuota belajar nih. Kayaknya tambah sumringah. Biasanya diem gitu kan. Betul nggak sih? Ya, Kenapa? Papin dulu deh. Baik, kita Ya, malam hari ini akan berbicara tentang kuota belajar yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan janji yang disampaikan pada bulan lalu, dan pada pekan ini sudah mulai dikirim ke handphone masing-masing. Tapi kita ingin diskusi malam hari ini, apakah program kuota belajar yang sudah dikucurkan ini berkeadilan, tepat sasaran, dan mampu menjawab permasalahan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini yang bisa kita elaborasi disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Saya ingin juga tahu karena dari bertiga ini hanya saya yang nggak dapat kiriman ini, walaupun saya guru. Sayangnya karena gurunya adalah guru relawan yang nggak dibayar gitu ya. Baik, tapi saya ingin ke Pak Pinondang terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan yang selalu saya ingin sampaikan kepada mereka yang dapat bantuan kuota belajar. Kalau sekelas Pak Pin dapat, kira-kira kita bisa mengatakan tepat sasaran nggak? gini Kang, saya mau cerita dulu bisa ya Oke, sedikit. silakan, silakan. Jadi saya berapa bulan yang lalu mengajar online kan, mahasiswa saya juga ada di daerah-daerah, ada yang di Nias, ada yang di Papua, malah ada yang di Sumatera di mana gitu ya. Betul. Nah, jadi terus saya ngajar. Ada beberapa yang bisa saya ceritakan dari pengalaman itu. Yang pertama, kadang-kadang mereka diam aja gitu ya, kok diam ini gitu ya. Terus saya tanya, apakah suara saya didengar gitu. Baru nggak ada jawaban sampai lama gitu ya. Terus saya ngomong terus, baru ada lagi yang nyeletuk. Mungkin sebagian tuh Pak nggak punya sinyalnya nggak ada gitu. Oke. Itu orang yang tinggal di Jakarta mengatakan demikian gitu. Sinyalnya putus-putus gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah setelah kuliah 1 bulan 2 bulan, mereka sebagian tidak mau langsung ikut. Lalu setelah ikut kembali dia bagi pulsa dong Pak, katanya gitu sama saya. Aduh, mabok deh saya sebagai dosen, mahasiswa minta pulsa gitu ya. Iya. Nah, dari pengalaman ini yang saya maksud di situ adalah ternyata tidak semudah yang kita pikirkan masalah yang terjadi itu di daerah-daerah gitu. Itu masalah sinyal sampai detik ini masih banyak persoalan di sana. Sampai saya bilang, udahlah, kamu kumpul dengan temanmu satu kabupaten, cari kalian titik simpul yang ada sinyal, disitulah kalian kos atau bagaimana gitu, saya Iya. bilang. Terus yang kedua, kalau selain sinyal tadi, kalau mereka laptop misalnya tidak ada gitu, yang ada hanya handphone. Kalau mereka mau kerjakan tugas sebagai mahasiswa juga menjadi persoalan gitu karena nggak ada laptopnya. Nah, hubungannya dengan pulsa ini,
saya khawatir pulsa ini dapat tapi kagak digunain karena sinyalnya kagak ada gitu ya, Oke. tidak ada. Terus yang kedua tidak optimal karena dia hanya punya handphone, tidak ada laptopnya untuk bisa menggambar sesuatu karena teknik misalnya gitu ya, Iya. program-program menggambar dan lain sebagainya. Nah ini harus dipikirkan oleh Diknas, Pendidikan Nasional di bawah ini bagaimana gitu. Jangan sampai udah dikucurkan kuota pulsa ini, tapi malah nggak optimal. Kira-kira gitu jawabnya, Kang. Iya, Saya jadi lihat. bisa jadi ini satu jawaban ya karena ada kebaikan dari pemerintah bantuan, tapi bisa tidak maksimal untuk Ya, mereka yang berada di daerah susah sinyal dan memang perangkat yang didaftarkan kan nomor handphone. betul. Sementara proses pembelajaran untuk mahasiswa ini kan harusnya bisa menggunakan laptop gitu Ya, ya. Ini ya. juga ya tadi menarik ya. Harusnya dipikirkan, tapi kenapa ya Pak Pin? Kok nggak dipikirin gitu ya? Nah ini saya khawatir mindset aparat di bawah ini belum belum berubah dengan baik ya. Kalau menurut saya sudah waktunya lah melakukan hal-hal yang mendasar itu supaya seluruh daerah itu dapat merasakan apa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah itu dengan baik gitu. Misalnya saja seperti sekolah yang seperti Kang Ajat cerita itu sekolah yang apa namanya belum terdaftar resmi lah gitu, tapi ada lembaga yang menaungi mereka untuk belajar gitu. Nah itu nggak diperdulikan karena memang dianggap belum terdaftar resmi sebagai sekolah gitu. Iya. Padahal udah belajar dan ada Datanya ya tidak yang ada di Dapodik karena iya. lembaga pendidikan non formal. Oh ya, karena non formal jadi nggak diperdulikan gitu. Iya. Padahal undang-undang mengatakan tidak satu orang pun penduduk Indonesia ini yang tidak boleh tidak mengalami pendidikan. Itu Oke. dijamin oleh undang-undang. Nah, ya kayak gini, kadang-kadang si aparat ini berpikirnya hanya untuk negeri gitu. Iya. Yang swasta yang nomor 2, apalagi yang non formal nomor 3 lagi gitu. Jadi mestinya merata. Kalau menurut saya sih harus gitu, nggak bisa. Baik. Tapi tadi bicara tentang bantuan kuota pulsa untuk Pak Pinondang secara pribadi. Gimana Ya, Pak Pin? ya nggak terlalu terasa buat saya karena saya udah langganan WiFi di rumah ya. Nah, Buat seluruh anak-anak saya dan saya udah ada WiFi, betul. jadi nggak terlalu terasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bantuan kuota pulsa ini dalam tataran pelaksanaannya dipukul rata semuanya gitu ya Pak Pin ya. Mau itu yang Ya, sudah mampu, mau benar-benar yang nggak mampu, nggak dilihat. iya, iya, Dan ada sebagian elemen masyarakat lain yang tadi di luar daftar yang akhirnya tidak terperhatikan gitu. iya. Jadi ada yang dapat tapi tidak bisa dipakai karena sinyal tidak ada kan gitu. Ya, betul. Ada yang dapat sebenarnya dia sudah punya akses Betul. sehingga itu nggak terlalu prioritas. Iya, Terus ada yang tidak dapat padahal dia harusnya butuh dapat. iya. Nah itu jadi membuat data segmentasi data yang begitu itu harus dilakukan oleh aparat Baik. dari Diknas gitu. Kita ke Pak Fahmi sekarang. Bagaimana pengalaman Pak Fahmi? Apakah kalau di lingkungan persekolahan sendiri, bagaimana tanggapannya untuk bantuan kuota pulsa ini? Menjawab tidak permasalahan? Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Ajat, menjawab tidak apa namanya kuota yang dibagikan itu. Saya ingin mengucapkan ini dulu apa namanya terima kasih karena dulu ini kita pernah berdiskusi tentang perhatian pemerintah terhadap pembelajaran PJJ yang mengalami kendala. Oke. Bahkan kita sempat berdiskusi tidak ada kita mendengar kerjasama pemerintah tentang bantuan kuota internet untuk siswa maupun untuk guru. Oke ya. Kita pernah Ya, diskusi ya di forum pernah ini. diskusi Betul. itu pernah.
Dan saya bersyukur juga mungkin ya diskusi kita ini didengar oleh Kementerian Pendidikan dan akhirnya diserap dan dijadikan kebijakan. Nah, saya sih bersyukur saja kalau itu sudah didengar. Mungkin ada diskusi kita yang lain yang akan didengar oleh pemerintah khususnya Kemendikbud. Nah, selanjutnya ada masalah yang lebih penting dari sekedar kuota. Karena ternyata bantuan kuota ini tidak berdampak besar juga buat guru. Banyak di antara guru yang tidak mampu mengolah pembelajaran secara online. Tidak mampu mengolah pembelajaran secara online. Tidak bisa menggunakan aplikasi, kemudian tidak bisa membuat konten-konten pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga ya bisa dikatakan percuma juga gitu kalau dibagikan kepada guru-guru yang tidak ngerti atau gaptek teknologi seperti itu. Jadi saya lebih cenderung kepada pelatihan-pelatihan guru di masa pandemi seperti ini. Jangan sampai pelatihan itu seperti sebahagian saja gitu. Kemudian dianggapnya, wah ini sudah merata, sudah semuanya dapat. Nah itu kayaknya belum merata kepada guru-guru. Sebagai contoh misalnya kan, di tempat saya itu ada sekitar 20 orang guru, tapi yang mampu menggunakan aplikasi atau laptop maupun internet ini ya hanya beberapa orang saja karena gurunya udah tua-tua. Udah nggak bisa lagi di-upgrade lah kira-kira begitu. Oke. Tapi menarik tadi. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tahu dulu. Sebetulnya kan guru-guru di Jakarta itu kan bisa menggunakan fasilitas yang ada internetnya di sekolah kan? Ya, bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi persoalannya begini, guru-guru Jakarta itu kebanyakan mereka tinggal di Bekasi, di Tangerang, yang mereka harus naik KRL. Oke. Ya, itu mungkin beresiko juga buat ibu-ibu hamil atau yang tua renta. Akhirnya semuanya belajar dari rumah begitu ya, tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah begitu. Baik. Tapi tadi bicara tentang ya, bantuannya ada. Kita berterima kasih dengan bantuan yang dikucurkan. Karena bisa jadi memang untuk mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang kesulitan, ini bisa jadi satu jawaban tersendiri. Tapi ternyata ada banyak persoalan yang sepertinya diskusi kita malam itu nggak diserap secara utuh, Pak Fahmi. Iya, betul. Baik, tapi kalau berbicara tentang tadi, ya, bicara tentang apakah di sekolah semua siswa dipastikan dapat, Pak Fahmi? Memang ada beberapa siswa yang belum mendapatkan itu. Ada persoalan. Pertama begini, satu HP digunakan oleh 2 orang. Iya, kakak adik misalnya ya. Iya, kakak adik. Sehingga waktu laporan itu bertabrakan. Yeah. Akhirnya satu sekolah itu nggak dapat. Ya mau tidak mau nomornya harus baru dan sebagainya. Nah, itu terjadi di beberapa sekolah yang satu nomor digunakan beberapa orang, akhirnya jadi macet sistemnya, kira-kira begitu. Itu terjadi. Ya walaupun kita sebenarnya kenapa jadi masalah itu kan ya memang begitu kondisinya gitu. Satu keluarga punya satu nomor itu ada. Bahkan di Jakarta sendiri ada yang tidak punya handphone. Saya juga sempat kaget juga. Dan tapi untuk yang tidak punya handphone, bagaimana itu untuk pendataan di sekolah dalam prakteknya? Baru 2-3 hari ini ada pendataan itu. Ya mungkin kedepannya diusahakan barangkali ya. Kita sih mendorong supaya mereka juga bisa mendapatkan fasilitas handphone itu. Bukan dipinjamkan, tapi memang difasilitasi oleh pemerintah. Itu sangat penting. Saya pernah usul pada waktu itu kerjasamalah handphone dengan salah satu produsen handphone gitu ya. Ya handphonenya ya yang standar lah gitu, untuk mereka bisa mendapatkan itu walaupun dengan biaya murah atau dengan cicilan. Nah, ini barangkali bisa jadikan solusi bagi mereka yang
tidak memiliki handphone. Karena betul-betul saya menemukan kenyataannya ada siswa di Jakarta Iya. yang tidak punya handphone. Baik. Artinya kalau tidak punya handphone, tadi kalau saya berbicara dengan Pak Pin soal susah sinyal, dan ada ya sebagian wilayah yang memang benar-benar belum bagus sinyalnya. Ini memang bantuan kuota belajar tuh hanya untuk orang-orang dalam tanda petik ya, orang-orang mampu dong, orang yang punya handphone yang berada di perkotaan. Tidak buat mereka yang tidak mampu, bukan buat mereka yang ada di pelosok. Gimana Pak Pin? Ya, gini Kang, kalau kulihat sih tujuan dasarnya sudah benar ya, sudah bagus tujuan dasarnya. Yang menjadi masalah ini adalah teknis distribusinya supaya tepat sasaran gitu. Ya. Ini yang harus dikerjakan oleh aparat pegawai yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional semua. Nah, kenapa dari awal kan kita juga udah cerita supaya data itu pemetaan data itu jelas, Ya. mulai dari sekolah yang memiliki sinyal atau apa gitu ya, anak-anak yang memiliki handphone segala macam itu kan bisa didata. Dan seperti saya, inisiatif yang mahasiswa saya di NIAS itu sampai bisa saya katakan demikian dan mereka bisa terima juga. Jadi mereka cari titik simpul yang ada sinyal. Nah, disitulah mereka kumpul gitu. Mungkin satu kabupaten itu beberapa titik simpul lah mereka di situ. Nah, maksud saya di situ adalah bisa dikerjakan kalau mau gitu. Nah, ini kenapa nggak dilakukan seperti itu sehingga muncul persoalan yang menurut saya seperti Kang Ajat katakan ini, ya ini akan efektivitasnya akan menjadi kurang optimal, kurang nantinya. Itu bisa dievaluasi itu saya kira itu nanti itu bagaimana hasilnya gitu supaya benar enggak, karena kan kita jangan berpikir anak-anak itu ada di Jakarta gitu, ada di seluruh Nusantara ini yang nggak ada di pinggiran di mana-mana gitu. Kayak saya juga kalau ngajar itu benar-benar saya pikirin ini orang yang di pinggiran sana dengar nggak. Kadang-kadang saya tes juga kadang-kadang gitu. Iya. Cara tesnya saya panggil namanya, saya udah tahu kan siapa. Dia ada sinyal Betul. gitu. Dan ya tadi ya melihat Indonesia secara komprehensif, dan saya setuju sekali memang keputusan yang baik itu akan lahir dari pertimbangan yang baik, dan kita akan selalu berbicara tentang keputusan yang baik kalau datanya benar. Ya, ini jangan-jangan pengolahan datanya yang tadi tidak diverifikasi, tidak pilah mana yang butuh, mana yang enggak, sehingga yang memang yang keluar adalah kebijakan yang seperti sekarang ini. Tapi kalau melihat soal tadi ya, soal ini pertanyaan kemudian adalah efektif enggak sih? Nah, bagaimana untuk bisa menyatakan bahwa ini efektif, ini enggak efektif? Ada enggak sih instrumennya Pak Fahmi yang mungkin ini sebagai masukan buat pemerintah? Ya, kalau dinilai efektif atau tidak efektif kan harus ada indikator penilaian ya. Apakah sesuai dengan harapan yang dimaksud gitu? Harapan dari pemerintah itu apa? Nah, saya melihat sebenarnya sederhana barangkali ya. Harapan pemerintah terselenggaranya pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau dinilai secara efektif, saya kira belum jauh lah dari efektif. Karena itu harus beberapa indikator yang terpenuhi. Salah satunya ya siswa merasa nyaman untuk belajar, kemudian tidak terganggu dengan sinyal, kemudian juga materi bisa dipahami melalui konten yang menarik gitu. Dan itu masih jauh dari harapan. Tapi kalau sekedar melakukan pembelajaran jarak jauh, ya sekedar itu ya bisa. Tapi kalau dinilai secara efektif masih jauh. Baik. Dan kalau sekedar hanya punya program, ngucurin uang, habis uang, selesai, berhasil juga ya itu ya. Ya, sukses juga sih. Ada satu Kang yang jadi masalah Kang. Ya masalahnya begini kan, ya Mas Menteri ini
apa sih, semacam membanting setir lah, bisa dikatakan begitu. Pokoknya semuanya buat pulsa. Akhirnya pos-pos yang lain jadi kosong gitu. Iya. Pos-pos yang lain jadi kosong. Saya khawatir begini. Di masa setelah pandemi ini kan sekolah itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya dia membuat wastafel di setiap kelas, kemudian juga peralatan-peralatan kebersihan dan sebagainya. Jadi jadi masalah dilema. Itu akhirnya kepala sekolah pusing sendiri bagaimana menyediakan itu. Karena semuanya buat pulsa gitu ya. Ya, karena memang dari awal kan sebetulnya kalau saya memperhatikan dari setiap ucapan yang disampaikan oleh Mas Menteri, untuk sekolah negeri, BOS bisa digunakan untuk kuota belajar. Bahkan siswa yang tidak mampu itu bisa minta ke kepala sekolah untuk dicairkan dana BOS sebagai bantuan. Jadi sebetulnya ya dalam tanda petik ya sekolah negeri harusnya tidak perlu ada bantuan kuota lagi dong ya. Kan udah banyak bantuannya, gimana nih? Nah, itu tadi mestinya segmentasi data itu bagus gitu. Ujung-ujungnya kan di situ ya. Ya. Jadi kalau lihat kelemahannya memang saya tidak tahu ya ujung revolusi mental itu belum berjalan sepenuhnya barangkali ya. Karena kan kalau kita bergerak di bidang pendidikan, kita harus melihat bangsa ini secara keseluruhan gitu. Mulai dari pinggiran sana sampai ke pusat sini. Iya. Nah, disitulah muncul kreativitas dan ide bagaimana supaya apa yang disediakan itu efektif dan bisa mencapai target dan sasaran yang sesungguhnya gitu. Bukan asal ditabur begitu kayak air ditumpahkan di tanah. Yang penting habis, Tuhan. Yang penting bisa keluar itu program ya, menjawab permasalahan nggak? Airnya tumpah habis tapi nggak ada guna ya terus gimana gitu. Baik. Dan yang tadi yang menarik adalah berbicara tentang bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan lain ini juga bisa ditutupi oleh pemerintah. Karena kalau berbicara tentang bantuan kuota belajar, itu kan bagi mereka yang terdaftar di Dapodik. Ya. Lalu bagaimana untuk anak-anak yang tidak terdaftar di Dapodik, tidak memiliki NISN? Nah, mereka juga kan harus belajar. Ini programnya sendiri pemerintah belum ada begitu kan untuk mereka. Lalu seperti apa juga yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mereka-mereka yang benar-benar tadi nggak punya handphone, susah sinyal, daerahnya memang sama sekali nggak ada sinyal, begitu kan? Kan harus juga dijawab kan, mereka juga harus belajar gitu. Jadi kelihatannya memang tadi ya karena orientasi birokrasi yang hanya berbasis pada program, yang penting program itu keluar, ada penerimanya, entah siapa penerimanya, ya kita mudah-mudahan sih ini kan bulan pertama, bulan kedua, tiga, keempat itu ada koreksi begitu ya. Karena kalau enggak sama sekali ya ini bisa blast gitu kan 7,2 hangus gitu, hilang begitu aja dengan tadi efektivitas yang masih perlu dipertanyakan. Tapi kalau berbicara tentang penerima ini lagi-lagi ya, tadi ada dosen, ada guru, ada mahasiswa, ada siswa, bahkan mahasiswa S2 dan S3 juga dapat tulang. Padahal mereka kan kebanyakan adalah orang-orang yang sudah mandiri. Ini kriteria-kriteria seperti ini harusnya seperti apa sih, Pak Bin? Saya ya? Ya. Ya, jadi pertama tadi gini, yang paling mendasar itu adalah bahwa pendidikan itu adalah hak semua warga yang ada di Indonesia ini, itu adalah diatur oleh Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi artinya kalau Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Nasional bekerja, Kementerian Pendidikan harus Kebudayaan, tulang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja harus dengan apa dasar itu, undang-undang itu gitu loh. Iya. Jadi bagaimana artinya akhirnya harus berpikir bahwa bagaimana caranya supaya semua orang yang ingin
mengecap pendidikan di Indonesia ini dapat merasakan dalam kondisi apapun. Nah sekarang kondisi begini, bagaimana caranya? Jangan ada yang misalnya kayak tadi yang belum apa istilahnya itu yayasan yang Kang Ajat bilang yang belum memiliki nomor Dapodik apa gitu ya, istilahnya itu Ya, nomor NISN, Dapodik. ya itu diabaikan gitu. Padahal itu sudah berjalan dan ada lembaga yayasan yang menanganinya gitu. Itu menurut saya itu melanggar undang-undang itu. Kalau mau bekerja dengan baik di kalangan aparat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini gitu loh. iya. Tapi kalau mau berpikir gampang saja ya dia nggak mau susah, nggak mau mikirin itu gitu. Nah itu harusnya ada kebijakan dong untuk hal seperti itu dan ada instrumen yang bisa mengatur itu yang dibuat supaya Iya, tidak disalahgunakan misalnya atau bagaimana gitu. Jadi betul. tidak boleh asal enak begitu karena tidak terdaftar, belum ternomor, tidak gitu. Padahal udah berproses pendidikannya. Terus mau diapain itu mereka itu? Iya, Mereka dan kan itu penduduk Indonesia. tersebar di penjuru Indonesia begitu ya, dari Sabang Banyak sampai itu. Merauke, banyak Iya, begitu. iya. Dan ada hal yang menarik sebetulnya yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah pusat terkait dengan bantuan kuota pulsa ini. Karena ya hanya mereka-mereka yang berada di perkotaan dengan tadi ya, infrastruktur digital yang baik saja yang mendapat keuntungan, sementara mereka yang berada di daerah, kan ada banyak provinsi dengan daerah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur digital dan itu yang tidak diuntungkan. Kira-kira bagaimana Pak Fahmi? Iya, saya kira memang wilayah Indonesia yang tersebar luas itu dari Sabang sampai Merauke ya harus disadari bahwa tidak semua mendapatkan fasilitas sinyal yang cukup baik. Ya, bahkan teman-teman saya di Jayapura itu lebih baik ngirim pakai pos daripada pakai internet. Kenapa? Pakai pos 2-3 hari sampai, pakai internet 2 minggu baru selesai. Jadi saya kira gini, kalau mau ya tadi tuh pemerintah jangan menggampangkan begitu saja. Harus ada apa yang dipikirkan varian-varian yang lain. Kalau memang tidak bisa dengan internet, harus ada model yang lain yang bisa membantu mereka. Betul. Saya kira ini penting. Misalnya di daerah pelosok itu, mereka nggak ada itu apa itu internet gitu. Nah, mungkin mereka bisa dengan pembelajaran lewat media yang lain. Ya, saya kira televisi masih cukup luas jangkauannya atau radio atau mungkin pembelajaran yang lain yang bisa menjangkau mereka semua. Itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana membuat dulu kita pernah punya stasiun televisi yang begitu, tapi kan mungkin karena nilai komersilnya kurang jadi akhirnya Iya. tidak ada. Nah, akhirnya saya melihat kalau bisa diberdayakan siaran-siaran televisi yang memuat nilai-nilai pendidikan atau kurikulum pendidikan yang bagus gitu, saya kira itu bagus. Yang ada sekarang ini, mohon maaf saya koreksi, tidak bagus. Oke. Saya bisa menilai itu karena saya guru. Jadi saya Baik. bisa menilai bagus dan tidak bagusnya. Ya, dan Itu Pak. sayangnya juga hanya disiarkan oleh satu stasiun ya. Kenapa tidak Betul. juga menggaet ya stasiun-stasiun lain yang kita tahu juga menjadi daya tarik dari kepemirsaan penonton yang pasti kalau di banyak stasiun kan artinya eh, orang juga tidak punya pilihan selain nonton pembelajaran begitu karena semua TV-nya itu adalah isinya adalah pembelajaran. Nah, kalau sekarang kan ya daripada belajar nonton TV mendingan nonton dangdutan katanya. Baik, tapi kalau berbicara soal keadilan, ini kalau kebijakan yang seperti ini kan ya tadi bicara tentang ada orang yang dapat, ada orang yang enggak. Tapi sebelumnya saya kelewat nih ke Pak Fahmi. Apakah guru honorer juga dapat bantuan kuota pulsa Pak Fahmi? Dapat. Guru honorer Semuanya dapat. dapat ya? Dapat. Karena mereka juga didata. Tapi honorer yang itu ya, yang ada dapodiknya. Oh,
Lagi-lagi ya, kalau kalau nggak ada seperti saya tuh nggak bisa gitu ya. Nggak ada. Padahal Iya, beban belajarnya sama aja ya, mau ada di data Dapodik ataupun iya. enggak begitu. Itulah masalahnya. Iya. Makanya harus ada Sama. dana cadangan, saya kira ya. Ya, pimpinan harus memikirkan itu. Ya, bukan cuma pimpinan sekolah ya, tapi juga yang memimpin pengelolaan pendidikan di negeri ini harus memikirkan itu. Banyak loh. Saya menilai banyak sekali guru-guru honor yang tidak terdaftar karena tidak boleh mengangkat guru honor. Oke. Tapi kebutuhannya ada. Iya. Akhirnya mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar itu, ya mereka tetap bekerja karena kebutuhan sekolah. Baik. Jadi kuota belajar nggak dapat sebelumnya, bantuan karena tidak dapat BPJS Ketenagakerjaan nggak dapat juga gitu ya. Padahal Ya, uangnya luar biasa ini yang dikeluarkan oleh pemerintah ini 7,2 triliun rupiah. Saya nggak ngebayangin uangnya sebanyak apa itu ya. Baik Pak Pin, ini kalau bicara tentang ya soal kita ingin kan sebetulnya tadi mendukung upaya pembelajaran jarak jauh yang lebih baik. Sementara program ini digulirkan setelah sekian bulan kita ya bisa dikatakan bermasalah dengan PJJ. Apakah ya bisa sembuh atau seperti apa hujan di tengah kemarau atau seperti apa? Ya, jadi ini kalau saya lihat poin utama adalah bukan hanya sekedar memberikan pulsa itu ya. Soal memberikan pulsa tadi masalah-masalahnya kita udah kasih tahu. Gitu. Ya, Yang kedua yang perlu dipikirkan adalah seperti yang Pak Fahmi katakan itu metode pengajaran jarak jauh. Karena waktu anak-anak itu di depan komputer untuk belajar itu sangat sedikit bisa bertahannya. Dia 30 menit itu biasanya udah ngantuk gitu. Nah, oke. ada metode-metode pengajaran yang harus dipahami oleh setiap dosen dan guru untuk supaya efektif itu pengajaran yang dilakukan. Sehingga dengan pemberian pulsa itu pun efektif gitu. Karena kalau pengajaran tidak efektif ya sayang juga itu 7, sekian triliun kan kalau pengajarannya tidak efektif. Jadi itu satu itu. Nah, kemudian kondisi sekarang harusnya kita kan udah punya pengalaman 6 bulan lebih ya. Ya, Sekarang udah berapa bulan tuh? Udah udah 6 masuk bulan ke lebih. 7. Pengalaman itu kan harusnya sudah menjadi bahan evaluasi kan sebenarnya. Sudah Ya, ada teknik-teknik yang dipikirkan supaya ini bisa tepat sasaran dan juga berjalan dengan baik sesuai dengan target pendidikan kita secara nasional. oke. Karena seperti yang kita sebut dari dulu itu jangan dikurangi kualitas pendidikan karena sempat itu kan terpikir mau dikurangi gitu, mau di apa namanya Iya, kurikulumnya mau di kementerian itu. Nah, itu jadi bagaimana memikirkan strategi-strateginya, metode, cara-caranya supaya efektif semua sesuai dengan target pendidikan nasional dan kuota yang sudah keluar ini karena ini adalah uang harus betul-betul berharga dan berguna bagi tujuan pendidikan kita itu. Gitu. baik. Itu yang saya lihat, Kang. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana memperbaiki metode pembelajaran, tadi dikatakan oleh Pak Fahmi masih banyak ya yang belum berkembang dalam konteks pembelajaran jarak jauh, begitu. Apa yang harus sesegera mungkin dilakukan? Tapi kira-kira ada nggak ya uangnya? Atau jangan-jangan habis uangnya nih buat pulsa? Gimana Pak Fahmi? ya saya kira gini, kita juga harus menyoroti LPMP ya, Lembaga Penjamin Mutu. Apakah selama ini mereka sudah maksimal untuk melatih guru-guru di masa-masa pandemi seperti ini? Saya melihat itu belum maksimal. Bagaimana guru siap dengan kondisi pembelajaran jarak jauh? Kalau dosen seperti Pak Pin mungkin sudah
sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi kalau bagi guru-guru SD, SMP atau SMA, mereka ini sesuatu yang baru dan saya yakin kaget luar biasa. Nah, inilah PR besar buat apa sih yang penjamin mutu ini, lembaga LPMP yang ada di setiap daerah itu untuk membuat apa namanya program-program yang membantu. Jadi bukan hanya sekedar pulsa, tapi juga harus dialokasikan ke bagaimana pembelajaran itu bisa efektif. Guru-guru bisa belajar dengan media yang ada, begitu kan? Baik, jadi kan guru-gurunya sekarang udah dikasih pulsa tambahan, begitu kan? Ya mudah-mudahan bisa juga buat belajar gurunya ya, bukan hanya gurunya buat mengajar, begitu ya? Betul, nah, iya. Betul. Karena gini Kang, sebenarnya kalau saya melihat ya, justru pandemi ini juga peluang untuk bisa belajar semua dengan cepat. Kalau dulu kan mesti di ruangan, disediakan ruangan, sediakan makanan segala macam gitu. Kalau sekarang online aja sudah gitu. Jadi tinggal diciptakan grup guru-guru itu, ada trainernya yang sudah bagus, udah di online training langsung. Jadi cepat menyebar di seluruh Indonesia guru-guru itu. Jadi tidak keburu habis pulsa itu kemana-mana, tapi pengajaran nggak berjalan sesuai dengan cara yang baik. Gitu. Ini menarik ya, bicara tentang menghabiskan pulsa di zaman sekarang itu mudah banget ya, Pak Fahmi ya. Dan memang kalau saya baca dari keterangan yang disampaikan operator bahwa kuota khusus belajar ini hanya bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran dan juga aplikasi konferensi video yang bisa digunakan untuk belajar. Tapi ada juga yang mengatakan kok handphone saya tetap masih bisa main media sosial gitu ya. Atau jangan-jangan memang tetap bisa digunakan untuk googling, untuk buka ini itu. Apakah itu juga yang dialami Pak Pin? Kalau kita kan memang googling itu harus kan untuk literatur segala macam kan. Tapi yang saya alami, karena saya dikirimin juga ini. Iya. Kan, semua bisa, Facebook bisa, WhatsApp bisa, googling bisa, tidak ada yang tidak bisa gitu. Oke. Jadi kalau saya nakal, saya gunain untuk pendidikan juga bisa gitu. Oke. Artinya tidak ada masalah soal penggunaannya, tergantung orangnya gitu. Iya, ini kan literasi masyarakat. Yang di saya semua bisa. Baik, jadi artinya tidak ada pemblokiran untuk membuka aplikasi-aplikasi lain ya? Enggak. Ya. Sama dengan kuota yang lainnya. Nah, ada kekhawatiran nanti dihabiskan buat sesuatu yang di luar pembelajaran. Itu gimana Pak Fahmi? Ya, saya kira itu harus ada aturan ya, aturan yang pasti gitu. Ini digunakan untuk apa? Kalau sampai habis sebelum waktunya, itu harus jadi catatan. Jangan-jangan itu bukan untuk pembelajaran. Karena setahu saya kalau di sekolah, paling pembelajaran itu efektif hanya berapa jam lah, kira-kira begitu. Dan itu cuma digunakan untuk conference dan memberikan tugas. Tapi kalau sampai nonton YouTube, ya kan, dan nyari-nyari googling yang lain ya, nah itu bisa jadi. Tapi kan tidak ada mekanisme bagaimana cara untuk kita bisa menghitung gitu kan, dan memastikan bahwa anak itu tadi kembali lagi ke orang penggunanya kan sah-sah saja toh bisa digunakan untuk apa aja. Iya sah-sah saja, tapi kalau sampai mereka jadi nggak bisa belajar, nah saya kira ini harus jadi catatan untuk pemerintah agar ya bisa memblokir lah atau apa namanya supaya untuk belajar saja. Nah ini juga saya kira bagus kalau itu bisa digunakan. Tapi kalau itu tidak bisa digunakan, bisa untuk macam-macam. Mungkin ada kelebihan pulsa yang dimiliki masing-masing, jadi masih bisa berselancar di media sosial yang lain. Oke, jadi memang mungkin saya tambahkan
gini Kang, jadi ujungnya kan tergantung orangnya. Betul. Jadi oleh karena itu orangnya ini harus dididik, gurunya, orang yang memakainya harus dididik bahwa ini adalah untuk belajar. Nah, salah satu cara metode mengajar tadi harus dibuat dia terampil betul itu metode mengajarnya sehingga dia tidak merasa buntu melakukan pengajaran. Biasanya kan orang yang buntu itu lari ke medsos jadinya kan, ditinggalkannya pengajarannya kan. Tapi kalau dibina, dibuat grup Iya, sama seperti mahasiswa dan dengan siswa. Aduh, baik, bosen belajar jadi ya ke medsos aja kan gitu. lari ke medsos, ujungnya tenggelam di situ kan gitu, berselancar. Baik. Nggak Ya, pulang-pulang dia balik. artinya ya yang saya maksud adalah kita tidak ingin bahwa uang yang besar keluar, tetapi Ya, ya nggak sampai pertama sasarannya tadi tidak diperhitungkan, keduanya penggunaannya juga nggak karuan. Ini kan bisa jadi ya, ya ambiar kalau bahasa sekarang itu ya. Udah mah penggunanya tidak diseleksi, penggunaannya juga tidak diawasi. Ini kan repot kalau seperti itu. Akhirnya ya ya, uangnya habis-habis gitu. Karena saya lihat, Papin dan Pak Fahmi, kalau kita eh, cermati, pemerintah ini di masa pandemi COVID-19 sangat, sangat baik ya. Negara ini sangat baik, ada banyak bantuan yang dikeluarkan dari setiap kementerian dan lembaga. Saya melihat uang itu terus-terusan buat untung rakyat, tetapi karena sasarannya yang tidak tepat, masalahnya jadi nggak selesai-selesai. Uang habis, masalah ya, tetap ada. Termasuk juga kalau saya melihat di pendidikan ini, uang habis 7,2 triliun nanti di tahun ajaran atau tepatnya bulan Desember kan itu semuanya akan dihabiskan. Tetapi permasalahan pendidikan itu tetap di situ gitu. Itu kan yang saya pikir ini perlu ada efisiensi penggunaan anggaran. Bagaimanapun uang negara itu adalah uang rakyat dan bagi mereka yang berhak digunakan secepat mungkin untuk menyelesaikan ya. permasalahan. Kira-kira seperti itu, Papi. Ya, Kalau bicara tentang tadi, bicara tentang literasi segala macam begitu kan, Iya, memang harus juga diakui ya, kita paham bahwa masyarakat kita ini sangat beragam, ada sebagian tadi yang mungkin orang tuanya gaptek juga, ini anaknya bisa seneng juga, punya tambahan kuota begitu. Tapi oke lah, dari segala permasalahan yang ada, kira-kira ada hal lain yang terlewati yang kita ingin sampaikan, Pak Pin, silakan. ya, saya menyarankan gini, segera dibuat sistem yang baku dengan pemberian kuota ini gitu loh, supaya semua sistem itu mengatur target target pemakaian kuotanya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, jadi sistem itu sedemikian rupa dapat mengatur hambatan-hambatan yang tadi dengan segera. Jadi misalnya orang yang tidak ada tidak ada sinyal di daerahnya, Iya, harus dipikirkan itu melalui pendidikan dinas pendidikan di sana. Diapain itu? Apakah ada titik simpul di mana mereka di situ di titik-titik tertentu bisa kumpul kan misalnya. Kalau sampai supaya berguna apa yang diberikan ini gitu. Kemudian juga kalau ada sekolah seperti yang belum memiliki nomor yang tadi, ya iya, ada kebijakan khusus dibuat dengan sistem kontrol yang baik sehingga tidak disalahgunakan. Jadi instrumen itu semua diciptakan dalam satu sistem sehingga efektif ini uang yang sekian triliun ini untuk dinikmati oleh masyarakat dalam hal pendidikan dan tujuan pendidikan nasional tercapai sebagaimana yang seharusnya gitu Kang. Terus saya betul. lihat. Jadi Iya. jangan sepotong-sepotong gitu. Dan ini masih sepotong-sepotong gitu ya. Jadi ya, belum belum tuntas nih. Ya. Jadi jangan ngerasa sudah berbaik begitu kepada rakyat begitu ya. belum. Baik, tapi saya ingin sedikit juga cerita ya, berbicara tentang tadi. Kita tahu bahwa di kita ini ya pendidikan itu tidak hanya negeri, tidak hanya swasta, tidak hanya pendidikan formal, ada banyak pendidikan non formal.
Dan kebanyakan pendidikan non formal itu adalah menyasar kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bahkan bawah banget. Nah, di pandemi COVID-19 ini semuanya itu terdampak, dan kalau berbicara tentang hak belajar, semuanya juga berjuang untuk bisa belajar. Saya hanya ingin sedikit bercerita tadi ya, karena memang tidak terdaftar di Dapodik, saya walaupun guru, tapi gurunya di kolong tol begitu kan. Jadi nggak dapat kucuran pulsa, bukan untuk menuntut sebetulnya, tetapi ini lebih pada dasar bagaimana rasa kemanusiaan itu dimunculkan. Itu saja sih. Memang karena tidak punya data, tidak punya KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran murid-muridnya, dan membuat mereka tidak terperhatikan, tapi kan bukan salah mereka. Kalau memang mereka tidak bisa diakomodir dengan sistem formal, tidak punya nomor induk siswa nasional misalnya ya, karena murid-murid itu baru punya nomor induk siswa nasional setelah mereka ujian. Itu ada tuh nomor induk siswanya. Tapi kalau belum, ya daftarannya aja. Yang penting masuk, nggak perlu ada daftar ulang dan segala macam. Yang dituntut adalah kalau memang tidak bisa diakomodir dengan sistem formal, ada afirmasi kebijakan dengan dasar kemanusiaan. Toh mereka itu adalah anak-anak Indonesia. Ya. Masalah mereka lahir dan tinggal, mau itu lahir dalam kondisi miskin, tinggal di pinggiran, itu kan bukan keinginan mereka, tapi negara harus bisa mengakomodir itu, dan setiap kebijakan apapun, termasuk juga pemberian kuota ini, harus berkeadilan. Jangan yang miskin itu cuma dengar aja pemerintah tuh baik, ngasih bantuan, ini itu. Tetapi karena pendekatannya selalu formalistik, selalu harus ada yang terdaftar, begitu kan, dalam konteks tidak terdaftar kan bisa didaftarkan gitu kan, bisa ada mekanisme pendaftaran baru gitu. Nah, hal seperti ini yang harusnya bisa dicermati, karena saya melihat ada banyak ya, misalnya kayak pesantren-pesantren yang dikelola oleh para kiai sepuh, yang mereka memang secara administratif formal bisa jadi tidak terkoneksi ke sistem Dapodik ya, atau diopeni lah oleh dinas pendidikan di masing-masing wilayah, sehingga akhirnya tidak terperhatikan. Itu yang saya pikir, saya ngelihat banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu nggak memperhatikan hal itulah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Fahmi, silakan. Betul. Ya, barangkali catatan dari saya, pemerintah ini terburu-buru ya, terburu-buru menggulirkan program ini tanpa sebelumnya membuat juknis bagaimana petunjuk teknis pengelolaan kuota internet ini secara efektif. Itu belum diturunkan secara general. Ya, saya kira ke depan itu perlu ada petunjuk teknis dalam memanfaatkan kuota internet yang dibagikan. Kemudian yang kedua juga memang harus ada aturan yang bisa mengatur bagi seluruh pendidik maupun peserta didik. Kalau bagi pendidik yang honorer juga, mereka juga guru yang tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan. Tapi saya sekali lagi memperjuangkan mereka. Kenapa? Karena sekolah butuh dan pemerintah tidak menyediakan. Ini yang sangat disayangkan. Jadi mereka tidak mendapatkan bantuan itu. Akhirnya kalau kami maksudnya di sekolah-sekolah itu ya patungan, kolekan gitu ya, untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan agar sekali lagi ya kalau perlu diafirmasi, betul kata Kang Ajat. Siswa ada yang tidak terdaftar diafirmasi, kemudian guru yang tidak terdaftar diafirmasi. Banyak. Bahkan di pelosok daerah saya meyakini lebih banyak lagi. Saya meyakini itu lebih banyak lagi. Di Jakarta saja banyak, apalagi di daerah. Nah, karena itu saya kira ini program ya terburu-buru sekali gitu. Walaupun memang ya kita ada ya terima kasih saja, terima kasih. Hanya saja pemanfaatannya itu belum bisa tepat sasaran.
gitu kan. Baik ya. Dan kan kalau saya melihat kalau dari tata kelola yang baik itu kan ada perencanaan ya, ada pelaksanaan, harusnya ada pengawasan dan evaluasi. Ini dalam tataran Iya. pengawasannya ini tidak berjalan begitu ya, dan mungkin nanti evaluasinya akan juga menyusul. Kenapa saya mengatakan tidak dalam pengawasan yang berjalan? Karena tidak ada soal verifikasi data yang masuk itu ya. Jadi bisa jadi karena ada banyak juga ternyata mahasiswa dalam konteks misalnya yang memang secara sadar ada yang dimintai kalau manajemen sekolah dan kampusnya baik kan tapi saya daftarkan ya, jadi ada notifikasi begitu kan. Tapi ada juga mahasiswa yang namanya langsung aja, padahal sebetulnya tadi secara kemampuan bisa saja kan eh, tidak didaftarkan, tapi di notifikasi misalnya Pak Bin ada bantuan, tapi Anda kan mampu. Apakah saya akan alihkan saja ke mahasiswa yang lain, Anda bersedia atau tidak? Misalnya kan kayak gitu. Itu kan sebetulnya hal yang baik dalam prakteknya perlu dilakukan karena tadi bisa jadi tanpa perlu kolekan jatahnya Pak Fahmi dan teman-teman Ya. itu bisa diafirmasi diberikan kepada mereka yang tidak terdata. Tetapi karena tidak ada verifikasi, yang penting adalah data formal, ya di blast gitu aja. Akhirnya ya kemana-mana dapatnya. Ya tadi memang kalau dapat ya terima kasih, mau apa lagi ya kita memang bisa nolak kan enggak gitu ya. Dan menariknya lagi ini kuota yang tidak bisa ditransfer ke handphone lain kan. Iya. Coba kalau bisa kan kita bisa bisa istilahnya sedekah Kirim. kuota, ya kan? Papin bisa Iya. sedekah kuota Pak Fahmi ke teman-temannya yang memang sangat membutuhkan atau ke mahasiswa yang mungkin 50 gigabyte bagi mereka yang berada di daerah-daerah terpencil karena loadingnya lama gitu kan ngegerus kuotanya besar bisa jadi kurang begitu. Nah seperti ini yang saya pikir ya tadi saya setuju sih. Memang kalau nggak cepat kapan lagi gitu ya udah telat sebetulnya Pak Fahmi. Iya sih. Tapi kalau kalau dibilang terlalu cepat juga karena memang tadi memang dalam konteks 1 bulan ini ternyata banyak apa banyak jenjang yang sebetulnya harusnya bisa dilakukan tidak dilakukan begitu oleh pemerintah dalam ini pelaksana yang menjalankan program ini. Ya mudah-mudahan saja untuk bulan kedua jauh lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan kita, apa yang kita sampaikan malam hari ini bisa didengar untuk sebagai tambahan. Dan terakhir silakan Pak Pin, apa closing statementnya untuk tema kita malam hari ini antara kuota belajar dan susah sinyal? Ya, saya berharap itu akurasi dan segmentasi datanya dirapikan lagi lah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, supaya kalau pemberian apa namanya kuota-kuota itu nanti lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, guru-guru itu segera dilatih. Saya yakin seperti Pak Fahmi bilang tadi itu banyak yang tidak mengerti metode pengajaran jarak jauh. Ya, belum lagi nanti lewat dari 30 menit muridnya udah pura-pura aja itu di situ ada dia, tapi sebenarnya dia mikirin yang lain atau mencetin yang lain itu gitu, kita nggak tahu. Nah, ada metodenya itu yang harus supaya semua efektif gitu. Sia-sia lah 7, sekian triliun itu nanti kalau kita nggak buat dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, sistemnya diatur dan instrumennya diatur dengan baik. Dan ahli-ahli kita banyak itu di kementerian itu, kenapa sih susah banget gitu loh. Itu aja pesan saya, Pak. Ya makanya kita harus korekin. Jago-jago semua mereka kok itu. Iya. Baik, silakan Pak Fahmi. Ya, baik, Kang Ajat. Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang besar, baik luas wilayah maupun jumlah penduduk. Tetapi besarnya luas wilayah dan jumlah penduduk itu tidak mendorong kita untuk berpikir lebih kreatif. Banyak sekali daerah-daerah yang tidak mendapatkan sinyal yang cukup bagus. Karena itu pemerintah harus
ya kreatif lah, mencari solusi bagaimana dengan sinyal yang tidak bagus itu. Apa membangun sarana prasarana, infrastruktur di sana, atau mengubah menjadi sebuah program televisi dengan bekerja sama stasiun-stasiun televisi yang ada, bukan monopoli satu stasiun saja. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah selain berkeadilan, juga guru-guru juga harus menjadi fokus perhatian karena mereka tulang punggung dari pendidikan ini. Salah satunya adalah bagaimana melatih guru-guru itu agar bisa ya terbiasa dengan masa pandemi seperti ini. Ini juga sangat penting. Dan yang kedua, kesejahteraan mereka, terutama mereka yang tidak terdaftar, itu sangat menjadi stressing saya agar Ya. mereka juga bisa melakukan pembelajaran sama seperti guru-guru yang terdaftar. Saya kira ini juga perlu didorong untuk diperhatikan oleh kementerian. Gitu kan? Baik, ini menarik sekali memang kalau berbicara tentang bagaimana memperbaiki pendidikan dengan berbagai cara pandang. Dan memang kita sudah cukup ketinggalan berbicara tentang pembangunan infrastruktur dalam konteks pembangunan digital. Padahal kita sudah punya palaparing begitu kan, dan itu tidak dimaksimalkan. Kerasanya sekarang di tengah pandemi COVID-19 harusnya sih sebetulnya Indonesia sudah bisa siap dengan infrastruktur yang ada selama 10 tahun yang lalu, tapi tidak dimaksimalkan, termasuk juga tidak diaplikasikan di dunia pendidikan yang akhirnya ya seperti sekarang ini ya. Baik, karena kuota pulsa sudah dikirimkan, ya ini satu program yang ya silakan aja dijalankan. Dan tadi saya sampaikan memang kalau berbicara tentang si penerimanya, guru, dosen, siswa, mahasiswa yang punya handphone sudah dapat kiriman semuanya. Lalu kapan bantuan untuk rakyat yang nggak punya handphone, yang berada di pinggiran, yang nggak punya sinyal, yang tidak terdaftar di Dapodik, tapi kerjaannya hari-hari juga ngajar gitu ya. Karena ada banyak ya layanan-layanan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang sejatinya tetap menghidupkan menjadi cahaya terang pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang dalam tanda petik masih termarginalkan. Ya mudah-mudahan saja memang sedang dipikirkan, belum aja keluar. Itu yang saya harapkan. Tapi kalau nggak ada ya kebangetan. Kebangetan kenapa? Ya iyalah ya, kebangetan. Masa Papin sama Papami aja yang dapat gitu Betul, ya. betul. Warga negara Indonesia semua, bangsa Indonesia harus Betul, betul. dapat. Jadi Indonesia ini kan untuk semua dan memang kalau berbicara tentang adil sebetulnya tidak sama rata sama rasa. Harus ada prioritas dan yang Ya, membutuhkan itu adalah yang dikasih bantuan. ya. Ya, mudah-mudahan para pembantu Mas Menteri bisa menyampaikannya ke pucuk pimpinan sehingga bisa jadi satu kebijakan yang benar-benar tadi ya memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kalau cukup sampai udah Pak, udah keluar semuanya, udah selesai, bagus ya 7,2 sudah habis, ya itu lain cerita juga. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pin, terima kasih Pak Fahmi, selamat malam, sehat selalu ya, senang sekali. Oh iya, malam hari ini kita tidak bersama dengan Ibu Clara Yanti Pangaribuan karena malam hari ini lagi ada acara keluarga. Kebetulan putranya mau berangkat ke luar negeri, jadi ada kangen-kangenan yang nggak bisa diganggu dalam konteks ke luar negeri karena mengenyam pendidikan. Jadi akan punya waktu lama untuk ketemuan ya. Kita berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan anak dan keluarga ya. Kita bertiga nanti minggu depan kita Ya. bersama lagi berempat di ID Edu Talk. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan acara ini. Sehat selalu, maju terus pendidikan Indonesia. Saya Ajatur Ratma. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.